Saya kasih ayat-ayatnya ya, secara sistematis ya. Kamu nggak akan pernah bisa bantah ayat ini. Pertama, kamu harus tahu ya di kitab Taurat itu ya. Ya, di kitab Taurat berbicara begini. Elohim itu kan bahasa Ibrani. Nah, apa yang disembah, siapapun kau sembah, apapun yang kau sembah, dalam bahasa Ibrani itu disebut Elohim. Jadi apa yang kau sembah, batu, pohon, dewa, ya, pagan-pagan itu disebut Elohim. Apapun yang disembah orang itu pasti disebut Elohim. Elohim itu banyak. Tetapi dalam kitab Taurat berkata apa? Elohim yang benar itu hanya satu dan satu-satunya. Siapa dia? Yaitu Elohim atau sesembahannya Abraham, Ishak dan Yakub. Di luar sesembahan Abraham, Ishak dan Yakub disebut berhala. Itu ayatnya ada, lengkap itu ayatnya ya. Jadi apapun yang disembah disebut Elohim. Nah, Elohim yang benar adalah Elohim yang disembah oleh Abraham, Ishak dan Yakub. Jadi Elohim itu bukan oknum, itu hanya sebutan aja. Nah, yang disembah itu siapa sih? Dia punya namanya Yod-Heh-Vaveh. Jadi Yod-Heh-Vaveh itu adalah oknum yang mereka sembah. Jadi Yod-Heh-Vaveh karena disembah, dia disebut Elohim. Oke? Nah, namanya Yod-Heh-Vaveh. Jadi Elohim itu, sebentar, Elohim itu adalah sebutan bagi Yod-Heh-Vaveh yang disembah. Nah, Yod-Heh-Vaveh ini oleh orang Ibrani itu dipanggil Bapa. Ya kan, ya, oh Yod-Heh-Vaveh, engkaulah Bapa kami, Abraham tidak mengenal kami, engkaulah Bapa kami, penebus kami sejak dahulu kala. Dialah penebus itu. Nah, jadi Bapa itu hanyalah panggilan bagi Yod-Heh-Vaveh yang mereka sembah itu. Makanya itu kalau kau baca di kitab Ulangan itu kan mengenai Sema Israel. Coba kau baca original teksnya. Sema Israel, Yod-Heh-Vaveh Elohemu, Yod-Heh-Vaveh Ehad. Apa artinya dalam bahasa Indonesia? Ya, dengarkan orang Israel, ya kan? Yod-Heh-Vaveh sesembahanmu, Yod-Heh-Vaveh itu Ehad. Gitu loh. Jadi Elohim itu sesembahan, namanya Yod-Heh-Vaveh. Jadi yang Ehad itu Yod-Heh-Vaveh. Dialah oknum satu-satunya. Nah, dialah yang datang. Ya, dialah yang datang menebus kita. Pada waktu dia lahir menjadi daging, dia dipanggil anak. Jadi anak itu panggilan, Bapak itu panggilan kepada Yod-Heh-Vaveh itu. Elohim itu adalah sebutan karena dia disembah. Jadi kalau kau bilang Tuhan Yesus itu apa? Ya, dia Elohim itu sendiri. Karena dialah yang datang, Yod-Heh-Vaveh itu. Dia Yod-Heh-Vaveh itu, dia Elohim itu yang disembah itu. Masa gampang banget. Iya. Ada yang bingung. Jadi sayangnya Pak nggak kayak gitu Pak. Iya, tapi menurut Yahudi nggak ada konsep kayak gitu, konsep para nabi yang Yod-Heh-Vaveh menuju menjadi manusia, itu masalahnya Pak. Gitu. Iya, jadi gini, itu kan inkarnasi, makanya gini bro. Inkarnasi itu kan bahasa Latin ya, di-Indonesiakan. Ya, tidak ambil dari bahasa Yunani. Padahal itu ditulis dalam bahasa Yunani, Alkitab kita Perjanjian Baru. Tapi sudahlah, ya kan. Nah, kita pakai inkarnasi. Inkarnasi itu bagaimana Elohim itu yang adalah roh menyatakan diri dalam daging. Dan inkarnasi itu rahasia loh. 1 Timotius 3 ayat 16. Ya, agunglah rahasia ibadah kita. Dia itu Yod-Heh-Vaveh Theos yang menyatakan diri dalam daging dan seterusnya. Ya, jadi sangat jelas bahwa inkarnasi Ya, itu rahasia. tapi gini Pak, gini ya. Teman-teman mungkin Ya, tidak tapi bisa gini. memahami inkarnasi itu karena rahasia. Nah, rahasia itu Iya. dibuka kepada orang pilihan, tidak semua orang dibuka. Ya, dalam serentak Iya. dalam waktu yang sama kepada semua orang, gitu loh. Iya, tapi masalahnya gini Bang. Masalahnya gini, di Yohanes 3:16 ya kan? Aduh, kok dubbing ya? Dari rumah ke sini dari Di Yohanes Ya, gimana? Yohanes 3:16 dikatakan di situ kan gini. Karena besar karunia kasih ya Allah, dan dia memberikan dia mengaruniakan anaknya yang tunggal, ya kan, hingga orang yang percaya kepadanya memperoleh hidup yang kekal, ya kan. Hidup yang kekal itu menurut Yesus itu apa coba? Mengenal dia sebagai utusan, sebagai Tuhan itu dulu kan, gitu ya.
Ya gampang sekali bro, kamu memahaminya tidak pas. Jadi gini, karena begitu besar kasih Elohim akan dunia ini, sehingga dia mengaruniakan anaknya itu saya sudah jelasin tadi apa itu inkarnasinya sendiri. Dia mengaruniakan inkarnasinya supaya barang siapa yang percaya kepada inkarnasinya itu tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Siapa inkarnasi itu? Yesus Kristus. Gini Siapa saja. dia? Iya, tapi masalahnya itu sendiri sebentar. Gini saja Bang Triwira. Sebentar, Bang Triwira, begini. sebentar. Dekat dulu Bang. Sebentar, saya supaya juga kau bingung. iya, sebentar dulu. tapi masalahnya mempercayai Kalau sebagai jelas apa terlalu itu dulu bingung bang. Bingung Bang. Saya harus jelaskan. Bantu. Saya sebentar ya. Belum selesai, jangan dipotong dulu. Kalau aku jelasin, kau dengar. Saya bukan untuk menipu Anda. Kau dengar baik-baik ya. Nah, Dan saya juga tidak ayat menipu Anda firman juga. Tuhan itu, aduh orang ini, Melkion, dengar dulu lah. Ya, Sabar dulu, Ya, ya. Ya. Oke. Jadi begini ya, ayat itu sangat jelas ya bahwa anak itu adalah inkarnasinya sendiri. Kau harus tahu bahwa inkarnasinya itu adalah Yesus Kristus dalam daging. Yesus Kristus itu Yotevave itu. Kenapa? Ini ayatnya ya. Ada suara yang berseru-seru sebentar dulu. Aduh ampun deh. Ya, ada suara yang berseru-seru di padang gurun. Ya, persiapkan jalan bagi Yotevave. Siapa yang mempersiapkan jalan di padang gurun itu? Yohanes mempersiapkan saya. Siapa yang datang duluan? Yang datang Yohanes. Kan Tuhan Yesus. Dia sudah ada sebelum aku. Karena Yohanes berkata begitu. Jadi Yotevave itu adalah Tuhan Yesus itu sendiri. Gitu loh, yang menyatakan diri di dalam daging, secara inkarnasi lewat kelahiran. Dalam waktu yang sama dia bisa eksis dalam dua eksistensi yang berbeda. Eksistensi ruah yang maha kuasa omnipresent di langit dan bumi, surga dan bumi, dia melingkupi. Dalam waktu yang sama dia hadir di Yerusalem ya secara daging. Siapa dia itu sendiri? Makanya dia membingkaikan diri dalam satu kata dalam bahasa Ibrani, ehad. Ehad artinya ada di Alkitab. Satu-satunya, tidak ada yang lain. Apa artinya? Artinya adalah diri dia sendiri atau dia itu sendiri. Itu ehad. Jadi dia itu. Iya. Tidak ada yang lain. Oke. Apa yang kau mau industakan Iya. dari itu? Ya. Oke, aku tanggapi ya sedikit ya. Aku tanggapi sedikit. Boleh tanya dulu. Iya, jadi gini bang. Jadi apa tadi yang dikatakan oleh abang tadi itu sangat bertolak belakang dengan apa kata-katanya Yesus. Karena kenapa? Karena ketika di Yohanes 3:16 itu, ketika Yotevave mengaruniakan anaknya itu, agar setiap orang yang percaya kepada anaknya itu memperoleh hidup yang kekal, ternyata bukan mempercayai Yesus sebagai Tuhan. Ternyata orang-orang itu harus mempercayai Yesus sebagai Tuhan. Itu di mana ayatnya? Sabar. Itu di mana ayatnya? Ternyata ada di mana? Yohanes 17 pasal 3. Apa yang dikatakan situ? Demikianlah hidup yang sabar. Demikianlah hidup yang kekal itu ialah engkau yang mengenal satu-satunya Tuhan yang benar. Berarti hidup yang kekal itu mengenal engkau satu-satunya Tuhan yang benar dan Yesus Kristus yang telah engkau. Terus yang kedua, ketika abang mengatakan bahwa Yesus itu ada inkarnasi Yotevave itu sendiri, itu dibantah di mana? Kisah para Rasul 22 kisah para Rasul 2 nomor 22 gitu. Ya kan? Dibantah. Nah, sekarang konsep ketuhanan Yesus itu dari mana? Siapa yang mengajarkan Kristen untuk menuhankan Yesus? Oke, sudah kau. Siap. Diam. Ya, oke. Selesai kau, nanti saya jawab. Kamu pemahaman kamu itu serong. Nih penjelasannya. Kau dengar baik-baik. Sejak di perjanjian lama, ya jelas Yesaya 63 ayat 9, dia mengutus dirinya sendiri. Bukan malaikat yang diutusnya, tetapi dia sendirilah yang menyelamatkan mereka. Dia sendiri yang menembus mereka dalam kasihnya dan belas kasihannya. Oke, nah di situ kau itu banyak serong karena kau nggak paham, kau kan Muslim, jadi kau nggak tahu. Jadi begini, kau ambil ayat yang tadi, ya. Kalau kau ambil ayat yang tadi dan kau anggap itu ada dua pihak, itu kau persis sama dengan Filipus. Dan Filipus itu sudah diperingatkan dengan keras oleh Tuhan Yesus, ya kan?
dalam kitab Yohanes sangat jelas, ya. Pada waktu Tuhan Yesus berkata begini, aku adalah jalan dan kebenaran dan hidup. Tidak ada seorang pun yang sampai kepada Bapa kalau tidak melalui aku. Nah, menurut Filipus mendengar ayat itu, firman itu, ada dua pihak. Ada Bapa di sorga, ada Yesus di bumi. Makanya Filipus minta Tuhan Yesus menunjukkan Bapa kepadanya, kepada mereka di situ. Nah, itu sama dengan kau, Abu Dhabi. Dan Tuhan Yesus sudah mengklarifikasi dengan sangat keras. Apa yang Tuhan Yesus katakan? Jika engkau percaya kepada Bapakku, engkau juga pasti percaya kepadaku. Ya kan? Nah, karena apa? Dan saat ini, saya ingat betul ayatnya. Dan sekarang ini kamu telah melihat dia, kamu telah mengenal dia, dan kamu telah melihat dia. Jadi Bapa itu sudah mereka kenal dan mereka lihat. Pada saat itu siapa yang mereka lihat? Yesus. Oke, terus apa Tuhan Yesus katakan? Ya, tidak tahukah kamu bahwa Bapa di dalam aku, dialah yang melakukan pekerjaan itu. Nah, kalau Bapa di dalam aku, itu maksudnya Ruah yang Maha Kuasa yang dipanggil Bapa itu ada di dalam inkarnasinya Yesus itu. Sama dengan roh Triwira, pasti ada di dalam Triwira. Roh Abu Dhabi ada di dalam roh Abu Dhabi. Nggak mungkin beda, nggak mungkin salah. Oke? Nah, berarti jadi apa yang Tuhan Yesus katakan itu untuk menunjukkan bahwa Yotevave atau Bapa itu, ya kan, adalah dia itu sendiri. Ya kan? Sangat jelas bahwa Bapa yang ada di dalam aku, dialah yang mengerjakan semuanya itu. Oke, jadi Bapa itu ada di dalam dia, di dalam inkarnasi itu. Berarti kalau Bapa ada di dalam dia, roh yang ada di dalam inkarnasi itu adalah roh Bapa. Berarti siapa Yesus itu? Ya Bapa itu sendiri. Makanya Tuhan Yesus peringatkan kepada Filipus. Filipus, sudah sedemikian lama aku bersama kamu, tetapi kamu tidak mengenal aku. Ya kan? Bagaimana mungkin kau berkata, tunjukkan Bapa itu kepada kami? Ya kan, siapa yang melihat aku, dia telah melihat Bapa. Ya kan, jadi Yesus itu adalah Bapa itu sendiri. Lah, kau udah Abu Dhabi itu adalah merepresentasikan Filipus, menganggap ada dua pihak, sudah diklarifikasi. Terus kau tambah dengan ayat tadi, mengenal engkau satu-satunya Allah. Lah, bro, saya sudah jelaskan tadi kan, bahwa Elohim yang benar itu hanya satu-satunya. Siapa Elohim yang disembah oleh Abraham, Ishak dan Yakub? Itu maksudnya mengenal engkau sebagai Elohim yang disembah oleh Abraham, Ishak dan Yakub, dan mengenal Yesus Kristus inkarnasinya. Inkarnasi dari Elohim itu kau nggak boleh menjangkalnya atau menolaknya. Karya agung dia berinkarnasi untuk menebus kita. Dia itu sendiri, itu maksudnya ayat itu. Kau memang nggak memahami, serong kau. Oke ya? Iya, oke. Aku tanggapi ya. Aduh, kasihan sekali. Iya, aku tanggapi ya. Aku tanggapi sedikit. Jadi Iya, aku tanggapi dulu. Aku tanggapi bentar loh. jadi siapa yang disalib itu? Ya, aku tanggapi dulu sedikit ya Bang ya. Oke, jadi gini ya. Nah, jadi ketika tadi Abang mengatakan, oh itu inkarnasinya, oh itu ini, ternyata salah. Malah apa? Malah Yesus membantah dengan kesaksian Yesus. Bayangkan nih, kesaksian Yesus lebih penting daripada kesaksian Yohanes. Itu dari mana? Ada di Yohanes 5:36, ya kan? Ada 36 apa Yesus katakan, demikianlah kesaksianku yang lebih penting daripada kesaksian Yohanes. Nah, kesaksian Yohanes lebih kalah kesaksian Yohanes, apalagi kesaksian abang-abang di sini. Tangan itu jangan kau bunyi-bunyiin lagi. Oke, siap. Nah, oke, siap. Nah, jadi kesaksian Yohanes bayangkan kalah pentingnya daripada kesaksian Yesus. Apa yang dikatakan Yesus? Supaya mereka mengetahui bahwa engkau yang mengutus aku. Ternyata Yesus mengenalkan murid-muridnya, mengenal dia sebagai utusan. Tapi kesaksian Yohanes itu kalah, apalagi kesaksian abang-abang di sini yang mengatakan inkarnasi. Coba, ya kan? Nah, ketika juga abang mengatakan inkarnasi, dia adalah Elohim itu sendiri di mana? Udah aku bilang di Kisah Para Rasul 2, nomor 22, apa dikatakan Yesus dikatakan Elohim di situ, bahwa apa yang dikatakan Lukas di situ, bahwa Yesus itu sebagai perantara, ya kan?
perantara segala mujizat-mujizat yang dilakukan oleh Allah melalui perantara Yesus. Gitu, Yesus perantara. Oke. Bukan Saya dia tanggapi. Elohim itu sendiri. Tunggu. Oke, Iya baca. Sudah. Ya, Tunggu, tenang. sebentar, Ya, Bang, tanggapi sebentar. dulu. Udah selesai. Sedikit lagi, Bang. Cukup. Ada 2. Iya, sabar. Udah cukup. Nanti nyambung. Terlalu Oke, banyak. silakan. Saya tanggapi pertama ini. Teman-teman jadi saksi di sini ya. Ini orang sebenarnya nggak paham, diserong-serongkan, tapi dia mau bersikeras mau ngajari kita Abu Dhabi. Ya, kamu ini. Nah, jadi gini. Kau baca Alkitab itu, kau salah. Kesaksian Tuhan Yesus bukan kesaksian roh. Jadi begini, di ayat itu menjelaskan bahwa yang bersaksi tentang Tuhan Yesus bahwa dia adalah Mesias, dia adalah Elohim Yotevave itu sendiri. Itu kesaksian manusia itu adalah Yohanes. Makanya dia bilang Yohanes adalah kesaksian manusia. Nah, kesaksian Yohanes ini, ya, kesaksian manusia ini, itu justru nggak bisa dibantah. Nggak bisa, karena Yohanes bisa bersaksi. Ada di kitab Yohanes. Ya kan? Yohanes 1 ayat berapa? Ayat 35 kalau 36 kalau nggak salah. Nah, tetapi kesaksian roh itu lebih kuat. Apa yang dimaksud dengan kesaksian roh? Ruach HaKodes itu yang bersaksi. Nah, Ruach HaKodes itu siapa sih sebenarnya? Itu kan Elohim Yotevave itu. Dia bersaksi sejak perjanjian lama. Itu kesaksiannya. Nah, makanya kesaksian itu lebih kuat. Karena Ruach HaKodes itu dia itu sendiri. Yang adalah Allah yang omnipresent. Kau sudah salah. Kau bilang kesaksian Yesus. Bukan begitu. Yesus itu adalah inkarnasinya. Dan itu disaksikan oleh Yohanes sebagai manusia. Dan juga Roh Kudus. Makanya pada saat waktu pembaptisan. Itu ada roh yang berbicara dari suara dari langit. Langit terbuka itu. Itu kesaksiannya. Dia itu sendiri. Karena Ruach HaKodes itu dia itu sendiri. Yotevave itu yang adalah roh. Dia berbicara inkarnasi inilah. Inkarnasi dia inilah. Yang Mesias. Yang anak Elohim. Yang menebus kita. Tidak salah lagi. Yang dibaptis oleh Yohanes. Dia itu yang bisa menebus kita. Menyelamatkan kita. Itu adalah inkarnasinya sendiri. Yesus Kristus. Oke, yang dinyatakan di dalam yang menyatakan diri secara daging. Dia itu sendiri. Tidak ada yang lain. Begitu, Iya, Bro. iya. Oke. Siap. Jadi gini ya, Bang. Oke. Jadi gini ya, Bang. Kau ini. Jadi gini, Bang. Tadi Abang mengatakan bahwa di Yohanes 5:36 itu kesaksian Roh Kudus. Di mana di situ? Yesus mengatakan, "Inilah kesaksianku yang lebih penting daripada kesaksian Yohanes." Ya kan? Awas. Nah, kurang. Kamu ngawur ya. Saya buka ayatnya. Kalau yang kau katakan Buka, silakan baca. Orang gila. Baca. Kamu Iya, ini baca. gimana Coba sih? baca. Ya, kesaksian roh. Iya, baca. Kau tahu itu. Iya, coba kau baca. Saya Di mana mau kesaksian ini, Roh di situ? Di mana? Coba baca. Iya, Baca. aduh kau ini. Gimana sih Baca, kau? baca. Saya lagi di kendaraan di mobil. Iya, soalnya ini. baca. Coba Silakan kamu baca, Bang. Kau yang bawa ayatnya. Coba buka. Coba tunjukin. Tunjukin di sini. Aku nggak bisa facecam. Silakan. Siapa yang bisa di sini? Kamu ini jangan cara inilah kau cara. Enggak. Siapa yang bisa baca di sini? Silakan baca. Siapa? Kau ini memalukan Apa? nih orang. Salah di mana? Maksa aja. Udah salah kok maksa. Heran kau ini. Nah, ya terus apa? Apa di Baru situ? baca Alkitab kemarin sore, baru baca minggu lalu. Iya, Jadi- apa di situ? Oke, Kisah Para Rasul 2 nomor 22. Kenapa? Baca itu. Baca apa isinya? Astagfirullah. Loh kau jangan astaga, kau baca, kau bawa. Baca apa ayatnya? Ayo, Astagfirullah. apa? Ayo baca Kisah Para Rasul 2. Iya baca, kau yang bawa kan, silakan kau baca. Apa? Nah, kenapa Anda takut membaca? Makanya Anda mengatakan aku salah. Silakan baca. Anda mengatakan aku salah. Kau ini memalukan sekali kau. Kalau kau Enggak, Anda Anda mengatakan aku salah, ya kan? Lah iya udah salah, Dua. itu di Protom saksinya. aku tanya, kau mau baca atau aku kick? Loh, kok pakai kick? Jangan pakai kick lah. Ini kan kumal Anda. Kalau Anda menginjili aku, silakan injili Kau nggak coba. berani baca? Bukan masalah nggak berani baca. Oke, aku baca. Ya kan? Jangan dipaksa-paksa bang. Kalau kau bawa data kau baca. Hai orang-orang Israel, dengar. Ya kan? Tunggu, aku baca ya.
Tunggu aku baca supaya kalian ini. Hai orang-orang Israel. Ayo orang Dengarlah Israel. Nah, itu. perkataan Dia lanjut. ini. Biarin Yang dia aku baca, maksudkan Bang. ialah Kamu Yesus dari siapa Nazaret, yang suruh baca? Hei, seorang yang Bang. telah ditentukan Allah Bang, dan kamu yang dengar nggak saya ngomong? Lah itu dia udah dibacain itu. Itu dia bacain tuh betul. Tuh. Siapa yang saya suruh baca? Lah kok gitu? Kenapa diskusi itu kan Kau yang penting baca. aku udah kasih data. Kau yang bawa data, kau baca. Oke. Kan kau tadi Jadi- aku dengar udah mengurang-urangi. Kau sekarang baca sendiri coba. Oke. Wahai orang-orang Israel, dengarlah perkataan ini, aku masukkan Yesus dari Nazaret. Seorang yang telah ditentukan Allah, seorang yang ditentukan Allah, yang dinyatakan Allah melalui kekuatan-kekuatan dan mujizat yang Abang bisa baca. ya Allah, aku nggak punya buka gospel ini, aku nggak bisa buka kalau handphone aku keluar, kan aku bisa jatuh di Terus sini. kenapa kau Kalian bisa ngomong bacain kalau nggak? kau nggak bisa baca? Saya Bukan aku nggak bantu. bisa baca, aku nggak buka datanya, Bang. Tolong dibantu. Ada yang bisa ya? Coba Saya- tampilin di Udah, sini. berarti kau tadi salah baca. Bukan Saya salah bantu baca, Bang. baca. Silakan. Saya bantu baca. Bang. Masalahnya aku. Ini Oke, siapa silakan, sih silakan, Bang. sok-sokan ini? Kau ngerti nggak kalau host ngomong? Di sini host itu Kisah nggak boleh Rasul dibantah. 2 ayat 22. Hai orang-orang Ngerti nggak bahasa Indonesia? Di sini host itu nggak boleh dibantah. Kau ngerti nggak? Bukan nggak masalah, nggak boleh dibantah. Aku nggak bisa buka Google. Aku nggak bisa. Tapi aku hafal loh. Kalau kau tidak Gospel bisa kalian itu aku buka, hafal. apa Hafal sok-sokan aku di situ. sama kitab orang. Coba buka kalau aku. Oke. Jadi mau kalian aku bacain gitu. Jadi mau kalian aku bacain gitu. Kamu dari tadi suruh baca, ini orang apa sih? Nah, Mana aja? Ini. Turunin aja dia. Tele. Bertele-tele, memalukan memang orang ini. Ada Gila, Tritunggal kupingnya budak. Dia bilang bukan kau yang pesuruh baca, ngoceh terus. Gimana Memang kalau memalukan. kau mau diskusi kalau kupingmu budak? Memalukan memang. Kasihan sekali. Ngerti nggak kenapa host suruh dia yang baca? Karena dia sudah dikasih tahu itu kamu mengurang-ngurangi. Kalau kamu lagi yang mau bacain, apalagi nanti dia bilang. Susah. Makanya dia yang harus baca. Iya, memang harus dia yang baca. Itu kan gini Bro Tom, itu memang sengaja dia kan mau coba-coba nipu kita. Kau pikir penipuan kamu bisa mempan sama kita? Alah, ke laut kamu itu. Kamu pikir kamu bisa bodohin kita? Mau suka ngajarin, baru baca Alkitab minggu lalu. Dia mau ngajarin kita. Orang aneh memang. Kayak dia paling tahu. Ya.